Oke, baik sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Kak Nabila. Masih sore ya? Kemarin Ya, mintanya kan jam setengah 8 ya, agak sorean gitu ya, biar nggak ngantuk. Ya, hari ini udah bisa sore ya. Materinya hari ini adalah apa materinya? Tes inteligensi umum, verbal, analitis. Sudah mengerjakan soal di Tosca? belum. Belum ya? Oke, kalau gitu aku kasih waktu hmm, berapa ya? 15 menit ya. 15 menit untuk mengerjakan soal di Tosca itu. Pretest dan posttestnya. Dari soal nomor satu ya, Kak ya. Ini yang paling mudah ya. Oke, jawabannya apa yang kira-kira? Cynthia, Cynthia. Pertukaran satunya belum. Pertukaran satu pertukaran satu urutannya siapa? oh, Siapa? kan Rio sama Benny. Masih, aku lupa. Sebentar. Hmm, Sekarang mirip bentar. Benny. Cynthia, Esti, Rio, and then he, nggak cukup. Terus Pertukaran pertama itu di Rio bertukar tempat dengan Benny. Berarti Benny, Rio dulu. Kita cek ya. Rio. Rio, Terus setelah itu Cynthia. si, Yus, oh Cynthia dengan ST, Terus Esti. terus Rio bertukar tempat dengan Cynthia. Mm-mm. Terakhir Cynthia bertukar rawat dengan SI. Esti. Terus
Tadi Benny ya. Yusinta. Ini. Terus pertukaran kedua berarti kita inisial kurang bertukar tempat dengan ST. Ini berarti tetap P. Terus setelah itu C, Y, terus setelah itu siapa, Kak? B Setelah ST, Benny, B, C Y B sama E dan yang terakhir E. S D. Oke, terus putaran ketiga Y ini berarti Y, oke. Lalu C C tetap C ya. Terus P, P B, P E E. Pertukaran keempat Y Y, E P P P C C, Y Y uh, P Bentar. Tadi Yosinta sudah bertukar dengan Esti ya. Oke, terus Prio bertukar dengan Esti. Berarti ya C, terus P. dah Rio bertukar Oh, tempat iya, 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 iya. Prio bertukar tempat dengan Yosinta Yoshin ya. P berarti yang terakhir ini Y ya. Rio bertukar tempat dengan Terakhir Cynthia bertukar tempat dengan Esti. mm, P Berarti kecil yang terakhir
Cynthia bertukar tempat dengan Esti. Sebelah kanan Benny Cynthia. berarti Cynthia. coba diulang ya dari awal ya. Yang pertama tadi kan Prio. Yang pertama gini deng. Gini. Yang pertama ini belum ditukar tempatnya. Kita mulai dari yang belum ditukar ya. Berarti B-nya tetap di sini. Sebelum ditukar. Terus Cynthia. Steve. Esti. Rio sama Yos. Prio sama ini. Oke. Ini sebelum ditukar. Setelah ditukar, ini dengan Prionya bertukar sama Benny. Berarti Benny-nya di belakang. Benny. Terus Y. Gini ya. Yang ketiga berarti ini Yosinta bertukar tempat dengan Esti. Ini tetap P. C. Ini Y. Nah, ini. Oh ya, benar. Rio, Cynthia, Y, B, E. Betul ya, Kak ya? Betul kan? Yosinta bertukar dengan Esti. Ini. Ya. Iya. Oke. Lalu Prionya bertukar dengan Esti. Berarti ini E. Ini P. Ini Y di sini ya. Sudah. Kan ini Yosinta bertukar tempat B, Benny, Cynthia, Esti, Prio, Aku bingung. Yosinta. Terus Prio bertukar tempat dengan Benny kan? Oke, sini.
Berarti C, E, Y. Oke, terus Yosinta bertukar tempat dengan Esti. Cinta Cinta bertukar dengan bertukar Esti. tempat dengan Esti. Oh, yang sini yang salah. Bentar. Yosinta bertukar di P, C, Y, Kamu mana? B, dan E. Oke, gini. Terus Hmm. Oh ya, Cinta sama Rio Esti. bertukar tempat dengan Yosinta ya. Iya. Berarti Y, C, P, B, E. Rio bertukar tempat dengan Yosinta. Terus Cynthia bertukar tempat dengan Esti. Lagi berarti ya. Bentar. Coret-coretanku mana sih? Bentar. Coba kalau caranya kakak gimana? Yang pertukaran satu gimana? Pertukaran satu. Pertukaran satu. Yang satu kan Rio. Ya kan bertukaran sama Benny. Berarti PC PCE Y. BCE PY ya. PCE Terus PY. PCE BY. Oke. Terus PCE Terus BE. siapa Pertukaran lagi 3. nih? Benar? Kan Rio Benny terus Yosinta bertukar dengan Esti. Itu dipertukaran ke Yos berapa? ke Yosinta Berarti bertukar dengan Esti. Berarti PC Y BE. oke. Terus 4. Terus empatnya Pak. Salah nulis. Terus yang keempat punyanya Rio bertukar tempat dengan Yasinta. Rio tukar tempat Yasinta berarti YC P B E. Oke, betul ya. Berarti sekarang tinggal Cynthia. Ya, Bertukar Cynthia tempat berarti dengan ST. Ya, ini ST. Berarti tinggal YEP BC. YEC. Y, Y
Y, E, P, P, C. Nih ya. Y, E, E, P, Y, E, P, P, D, C. C. Oke, sekarang pertanyaannya. Oke, pertanyaannya sebelah kanan Benny. Kanan berarti oke. Cynthia ya. Cynthia. Oke. Surat-suratku hilang. Nah, Terus sekarang nah ini. aku nggak tahu ini. Bingung nggak kayak ini? Ya. Ini kan ada banyak soal ya. Kita coba ini pecahkan yang kemungkinan pada nomor 8 di atas salah pada pretest ini. Satu, rumah dua, rumah tiga. Nggak tahu. Aku buatnya kotak-kotak. Kotak-kotak, oke. Rumahnya kotak gitu kan? Sama aja sih. Iya, disusun kotak ke horizontal. Ya. Ini ya. Kalau jawaban versi kakak apa? Udah. Apa? Anggora. Anggora. Ya, ini yang soalnya yang mana? Yang ini loh. Jika kemungkinan pada nomor 8 di atas salah itu, maka orang kudus itu kemungkinan memelihara apa? Betul. Yang Red. Red door. rektor. Red door. Yang rektor ya. Oke. Pembahasannya seperti ini. Bisa digeser. Oh, ini. Jadi kan rumah satu memelihara Motorola atau Samsung. Itu dari clue ini. Nih, bentar. Mana tadi? Salah seorang clue-nya ya, kita baca dulu clue-nya ya. Salah seorang dari mereka memelihara kucing Sphinx. Orang Magelang tinggal di sebelah kanan rumah pemilik Motorola. Tak satu pun memiliki HP Nokia kecuali orang Pati. Jika ingin mengunjungi 4 orang tetangganya, pemilik kucing Anggora harus keluar rumah dan berjalan ke arah kiri. Pemilik Samsung tinggal di rumah paling ujung. Oke. Berarti kalau yang ini kan kuncinya ada di poin 4 dan poin berapa, Kak? Poin 5 ya.
Yang poin 4, jika ingin mengunjungi 4 orang tetangganya, pemilik kucing Anggora harus keluar rumah dan berjalan ke arah kiri. Oke, berarti rumah kalau mengunjungi 4 tetangganya ke arah kiri berarti dia posisinya rumah 5 ya, Anggora. Oke. Kiri. Terus yang paling ujung katanya paling ujung itu pemilik Motorola ya, atau Samsung, itu berarti dia di nomor 1. Oke. Terus orang Magelang tinggal di sebelah kanan rumah pemilik Motorola. Sebelah kanannya berarti dia nomor 2. Tinggal sisa 2 nih. Lah, Rumpi dan Ragdoll itu sampingan ya. Kanan ini. Kucing Ragdoll tinggal tepat di samping kanan rumah pemelihara kucing Rumpi. Berarti Rumpi dulu baru Ragdoll. Tuh. Nah, Magelang itu kan memiliki kucing Persia. Sementara yang kelima atau orang yang ini rumahnya harus berjalan Jalan. ke kiri itu pemilik Anggora. Jadi seperti ini. Rumpi Ragdollnya di sini. Terus Magelang Persia ya, tinggal yang Sping tadi. Nah, bentar. Oke, pemilik kucing Ragdoll tidak di samping kanan rumah pemilik kucing Rumpi, pemilik kucing Persia adalah orang Magelang. Motorola tidak memiliki. Nah, pemilik Motorola tidak memiliki kucing Persia maupun kucing Rumpi. Berarti dia pemilik kucing Sping ya. Oke, sekarang tinggal kita apa namanya, cari yang orang Pati yang kemungkinan Nokia. Kalau untuk logikanya, itu orang yang disebutkan tadi itu kan si Pati tadi, pemilik Nokia itu kan belum punya peliharaan ya. Berarti antara Rumpi dan Ragdoll. Begitu. Iya atau enggak? Kalau menurut kakak gimana? Kalau menurut kakak gimana? Coba, aku pengen tahu caranya. Tak. Bingung. Gimana? Nggak tahu. Bingung. Nah, tadi jawab Ragdoll tadi gimana? Gimana ya jelasinnya? Nggak tahu.
Orang Kudus kan lagi kemungkinan Berarti tadi eh, jawab aja ya. orang Kudus kan lagi kemungkinan hmm, orang Kudus. Aku bingung ya jelasin gimana. Kita cari satu-satu. Nah, orang Pati nih. Orang Pati ini kemungkinannya kalau nggak melihara rumpi ya ragdoll gitu ya. Orang Pati kan tadi Nokia. Lah, dah gitu kita anggap aja orang Patinya ini kalau nggak pemilik rumpi ya ragdoll. Sekarang ke soalnya. Jika kemungkinan pada nomor 8 di atas salah, maka orang kudus itu kemungkinan. 8 mana sih 8 ini? Pemilik kucing Persia adalah orang Magelang. Kalau kemungkinannya Magelang itu salah, dia itu nggak memelihara Persia ya. Maka orang Pati ini yang memelihara Persia dan Magelang rumpi. Dan satu-satunya orang yang mungkin kita curigai karena ini mungkin juga karena Kudus juga belum disebut dari tadi ya di sini. Itu pemiliknya ragdoll. Karena rumpi sama ragdoll itu sebelah kanannya kan. Kalau rumpinya di Magelang, orang Magelang, terus patinya Persia, maka ragdollnya harus di sini. Berarti tetap si ragdoll ini tetap gitu ya. Nah, yang belum disebut kayak nggak punya petunjuk itu si Kudus. Berarti kita analogikan kemungkinannya adalah ragdoll ini miliknya Kudus. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Baik, kita lanjut. Lanjut ya, atau masih bingung? Bingung. Oke, bingungnya di mana? Di? Cluenya, cluenya, cluenya terlalu mecah-mecah aja sih. Ya, benar. Karena ini apa ya? Aku baca soalnya juga clue-nya ini kan jauh ya, nggak ada clue yang mendekatkan lagi. Tapi karena kita membaca kemungkinan di sini ada soal di sini kemungkinan berarti kita ya menerka aja. Kalau tadi Anggora itu dia dikasih clue, terus rumpi ragdoll itu dia kanannya rumpi, Magelang itu punya Persia, terus Motorola Samsung ini punya Sping, dan
Pati ini berarti kan dia peliharaannya kalau nggak rumpi ya pasti ragdoll ya. Karena rumpi ragdoll ini juga nggak dianalogikan punya pemilik gitu. Jadi ini kan hanya kemungkinan. Jadi kemungkinannya adalah si ragdoll. Tadi. Nanya orang kudus. Karena orang kudus itu nggak disebut sama sekali kan dalam clue-nya. Karena sebenarnya juga ada beberapa orang di sini kan hanya Magelang, terus Pati, ya. Pati juga nggak ngeh ini di mana antara melihara apa, cuman dia punya Nokia dan Nokianya di mana itu kan juga nggak ini ya masih apa abu-abu gitu. Jadi kita memang hanya bisa menerka kemungkinan di sini dari sini tuh. Kalau di 8 itu nggak melihara Persia, otomatis dia membaca apa namanya memelihara yang di bawahnya si rumpi ini. Persianya jadi di sini. Kemungkinan punyanya si Pati. Gitu aja kemungkinannya. Sementara Ragdoll ini kan nggak punya clue apa-apa lagi. Berarti kemungkinan dia orang Kudus. Gitu. Ya, Oke, gitu ya. iya. Oke. Ada banyak ini soalnya yang kayak yang ini di postes itu banyak tadi ya. Tapi ya karena clue-nya itu seperti itu, jadi mungkin kita hanya bisa mengira-ngira Mungkin saja. Kita hanya bisa bermain kemungkinan digeser-geser sama sampingnya gitu. Gitu ya. Coba iya. sekarang nomor oh ya. Satu lagi ya. Satu lagi. Jika orang Magelang Soalnya tinggal di rumah yang tengah, oke. Maka dipastikan rumah di sampingnya memelihara kucing apa? ini nomor berapa? Apa? Nomor berapa di sini? Maaf kok nggak kedengeran? Nomor berapa yang di sini? Oh, nggak ini. Di Tosca sama sini beda ya. Di punya aku sama Iya. Tosca beda. Ini soalnya jika orang Magelang tinggal di rumah yang tengah. Nggak ada di postas.
Di Prites kalau di Postes kayaknya Postes. Prioritas. Coba di Postes. Iya, ya, Postes. Tapi itu kembalinya tuh gimana sih? Oh, kembali. Ini udah aku kasih ilustrasi ya. Magelangnya jadi di tengah. Oh, tes. Tes ada. Ya kan rumah satu tadi ini. Si Motorola tadi. Ya, jika orang Magelang, Magelangnya di tengah ya. Jadi mm-mm, sebelah sampingnya sebenarnya juga jawabannya kurang spesifik lagi ya. Tadi kan bener rumpi sama ragdoll itu dia nggak bisa dipisahkan. Rumpi kanannya ragdoll kanannya rumpi ini. ya, Berarti kalau si Magelang di tengah berarti rumpinya di sini, ragdollnya di sini. ya, Ya kan? Terus dipastikan rumah di sampingnya memelihara kucing apa? Lah yang dimaksud itu samping mana ya? Samping kanan atau samping kiri? Kalau misalnya samping kiri ya berarti rumpi, kalau samping kanan ragdoll. Ya kan? Ini ya. juga soalnya ada dua opsi sih menurutku ya. Bisa ragdoll, bisa rumpi. Bisa ragdoll, bisa rumpi. Karena kalau rumpi tadi kan petunjuknya adalah kanannya si rumpi ini adalah si ragdoll. Berarti kalau Magelang itu ditaruh tengah, ya berarti tetap aja sih apa namanya rumpi di sini, ragdoll di sini. Nah, yang dimaksud itu samping mananya ya? Oh, ini ada yang join lagi. Muhammad Hafiz. Oke, selamat malam Muhammad Hafiz. Selamat malam, bisa dengar suara saya? Kak Hafiz, bisa dengar suara saya? Oh, bisa. Baik. Oke. Eh, mengikuti aja ya, Kak ya. Nanti ada rekamannya kok. Gitu ya. Jadi kalau untuk ini soalnya memang Motorola-nya tetap. Yang pindah adalah si Magelang. Magelangnya di tengah. Ya udah kayak tadi sebenarnya. Maka Rumpi sama Ragdo berarti di sini.
Nggak mungkin kan di sini karena ini yang 1 sama 5 ini udah paten, udah ada di clue kan tadi. Ya. Jadi yang kita bisa otak-atik hanya si Rumpi sama Ragdoll gitu. Berarti kalau yang Magelang ada di tengah, di sampingnya kalau nggak Rumpi, Ragdoll. Itu jawabannya. Aku kan Jawabannya bilangnya cuma di samping. Berarti dua kemungkinan jawabannya. bener. Jawaban Kak Nabila apa? Betul. Mana? Betul. Ragdoll ya? Red. Oh. Ya, oke gitu. Jadi karena soalnya juga kurang spesifik mau samping mana, jadi ada kemungkinan rumpi, ada juga kemungkinan ragdoll. Tapi Oh. biasanya di tes yang asli kayak gini tuh jarang ya, jarang ditemui ya. Soalnya sudah pasti ada seleksi ketat gitu loh. Jadi kayak nggak mungkin ada soal yang ambigu untuk pertanyaannya. Ya semoga saja nggak pernah menemui pertanyaan yang seambigu ini ya. Ya. Rumah di sampingnya, samping mana gitu. Oke. Hah, ini gimana ini cara mengerjakannya? Laporan jembatan trans ini yang jika L. Jika L. Jika L. Jika L. Jika L. Ini post tes atau Ritas kayaknya ini. hmm, nggak ada jika L. Oh, jika L diurutin aja. Diurutin aja ya. Heeh. Kayak tadi yang Benny. Tinggal diurutin ya. L-nya terakhir. N urutan kedua nih. Berarti gini. Gimana diurutinnya gimana, Kak? Bilang Kita jadi ini ya, dikerjakan. kerjakan sama clue-nya itu. Iya. N dikerjakan sebelum O, M dikerjakan pada urutan ketiga. Oke, berarti N-nya urutan kedua. Berarti ada titik-titik. Terus N
Terus M akan dikerjakan sebelum P tidak akan dikerjakan sebelum pekerjaan K dilakukan. ya P tidak akan dikerjakan sebelum K. N sebelum O. Oke, berarti ini bisa O ya. Terus ini bisa K. Terus L. L yang terakhir. N dikerjakan pada urutan kedua. Kan O, K, L-nya terakhir, N-nya kedua, terus M ketiga, O sebelum O sebelum N dikerjakan sebelum O, benar, terus K dilakukan sebelum P, berarti ini L dilakukan. berarti L-nya terakhir ya, K sebelum P. Berarti ini P. Dikerjakan pada urutan kedua. Berarti L dikerjakan pada urutan terakhir. P. Iya, bener gini, Kak. Bener nggak coba? N urutan kedua. Oke. Lalu M dikerjakan urutan ketiga ya. Berdasarkan clue-nya. N dikerjakan sebelum O, berarti ini O. Terus P tidak akan dikerjakan sebelum K. Ya kan? Berarti yang ini apa isinya? K ya? Ah, K atau P? ah. Kan P tidak akan dikerjakan sebelum pekerjaan K dilakukan. Oke, berarti yang K ya jawabannya ya. Yang K. K, N, M, O, P, L. Oke, berarti jawabannya yang K. Betul? Ya. Oke. Terus Terus jika yang pertama kali dikerjakan itu L. jika dikerjakan Yang pertama kali itu L. L ya.
Pada urutan kedua. Sih Kak. Jika dikerjakan pertama adalah L. Udah ada. Jika yang dikerjakan yang pertama kali dikerjakan adalah L ini post-test ya. Tes. Ah, terus tes. Iya, ini post-test. Kan ini pre-test, ini post-testnya. Oh. Mm-mm. Jadi memang aku ambil satu-satu ya. Oh, udah nemu. Udah, Hihi. oke. Nah, Jika L yang dikerjakan pertama pertama kali, maka yang mungkin dikerjakan pada urutan kedua. Urutan ketiga tadi, M. Dika. Iya kan? Dika tadi. Berdasarkan clue, M itu dikerjakan urutan ketiga. Hmm. N dikerjakan sebelum O. Oh. N, Oh. HP. N, Oh. O, HP. K, P. Ya enggak. Ini kan kalau menurut ini ya. M dikerjakan ketiga. Berarti jawabannya apa? M dikerjakan pada urutan ketiga. Nah, ini M-nya L, N, M, N N, di O. sini ada nggak? N nggak ada aturan ya di sini ya. Nggak ada, berarti kemungkinan L, N, M, O, K, P. Berarti L, eh ini bener P ya. Berarti L, N-nya berarti nggak di sini ya sebelum O. Tapi kalau barisan ketiga itu punya M, berarti si N di sini ya. Iya, N. Ah, Ini berarti ya. L. Iya. L, N, M, O, K, P. Betul? Ah, Oke, ya juga jawaban ya. kamu N. M. Lupa N. Tahu rutin.
Ini juga ya. Oh, M O jawaban O. kamu M. Iya, karena mikirnya M itu di urutan ketiga. Iya, di urutan ketiga. Nah, aku nulisnya tuh di urutan kedua. Oke, gini, sih. Tapi coba kita lihat dulu deh. Lagi ya. L di Hmm. urutan pertama. Oke, di sini nggak Mm-mm. ada yang clue-nya L ya. Kemudian yang ada M itu urutan ketiga. Berarti kita harus kasih space satu kan di sini tadi. M di sini. Iya. Terus Hmm. eh N dikerjakan sebelum O. Kalau N-nya ditaruh sini, terus O-nya ke sini, habis itu K dulu, P dulu, berarti kurang satu, ya kan? Kalau M-nya jadi N-nya urutan kita, kedua. hmm? Heeh, M-nya M-nya jadi jadi urutan kedua kedua. jadinya. Iya, M-nya jadi kedua. Tapi kalau misalnya kita pindah nih si N-nya di kedua, itu kan tetap sebelum O ya. Hmm. Tetap sebelum O. Jadi dia nggak melanggar Misalkan flow. Jadi jawabannya yang N. N. N-nya N-nya juga ya. Gitu kan. Gitu. Mungkin Kak Hafiz ada ini, ada masukan, ada pendapat lain coba. Ataukah mungkin ini dikosongin aja? Tadi kita kasih space tadi, terus langsung M-O-K, M-O-K, terus eh M, M-N-O ya, M-N-O-K-P, gitu. Jadi M-nya tetap kedua. Gimana kira-kira? Hmm. Tetap biar sepakat ya. Sepakat gini ya. Iya. Sepakat ya Kak Nabila. Iya. Iya, karena N tidak punya apa namanya clue pengunci gitu loh. Posisi. Dia pokoknya sebelum O. Kalau ditaruh di sebelahnya N juga sebelum O, ditaruh sebelah sininya sebelum M, dia juga sebelum O. Kalau setelah M dia sebelum O, sebelum M dia juga sebelum O. Jadi Sebelum mending di O. sini ya daripada kita kasih kosong di sini. Gitu ya. Iya. Lanjut. Nah, ini lantai. Berita spot test nih ya. RG.
Jika H berada di lantai 1, susunan kamar yang mungkin di lantai 2. Ini sebenarnya gampang nih ya. Kamar B bersebelahan dengan kamar G. H dan F berada di lantai yang sama. B berada di lantai yang berbeda dengan C. Kamar D berada di lantai 2. Oke, lantai 2 ini ada D. H itu lantai 1. Berarti kalau ada H, dia otomatis sama F. Gitu ya. H sama F. Berarti kita dari dua kunci ini aja kita udah bisa menentukan nih. Lantai 2 itu berarti ada D-nya. Oke. Yang ada D-nya berarti benar. Oke, berarti kita eliminasi jawaban C antara A, B, D, E. Oke. Yang ada D-nya. Terus nggak ada F-nya ya. Yang nggak ada F-nya yang kedua. Nggak ada F-nya berarti A, B, E. A, B, E. Terus B dan B dan C itu nggak boleh jadi satu. A otomatis salah. Sekarang tinggal B dan E. Terus ada clue lagi. B bersebelahan dengan G. Nah, ini yang B, opsi B itu ada penyekatnya si D. Berarti jawabannya yang betul adalah yang E. E, B, G, D. Betul jawabannya? Iya. Terus ini selanjutnya. Kamar A berada di lantai 2 dan kamar B berada di lantai 1. Yang pasti benar. Oke, A lantai 2. A sama D ya, lantai 2 ya. Sudah pasti ya. Terus B berada di lantai 1. Oke. B, HF berada di lantai yang sama. Anggap saja HF juga di lantai 1. Tuh. E berada di sebelah D. Betul atau enggak? Bisa jadi ya. Jadi kamar lantai 2. Gimana?
Kamar D ada di lantai 2. Ya, D lantai 2. E berada di sebelah D karena lantai 2 dan lantai 1 ini belum diketahui E-nya berada di mana ya. E berada di lantai 2. H dan F berada di lantai 2. Oke, gini-gini. Berarti kita, kalau ini, kita balik lagi ke sini berarti. A berada di lantai 2, A, D. Terus B berada di lantai 1, berarti B dan G. Ini kok bisa H, F. B, G di lantai 1. Terus C kan beda lantai ya sama B. Berarti C di sini. C di sini. Karena ini masih satu, HF pastinya di sini. Ya. Berarti AD, C, B, E. Oke. A, C, D. D, C, E. Kayaknya kita urutin abjad ya. B, Oh. B, B. Kalau BG ini enggak. G kan satu Eh, lantai. HF juga gini. Ini udah benar. Oke, ini udah Ya. benar. A, C, D, E. Ini enggak ada ya. Pokoknya gini. A, C, D, E. E berada di sebelah D. Bisa jadi. Enggak. Tapi enggak Bisa sih. Ini jadi. enggak. Kalau yang Kan opsi masih A, asumsi. opsi A ini acak ya. Bisa juga gini tadi posisinya. E, D, atau sebaliknya. Ini enggak pasti ya. Ya memang benar mereka berempat memang di lantai 2, tapi posisinya nggak pasti benar kalau E berada di sebelah D. Ya kan? Ini tadi kan Ya. aku urutin. Kan aslinya kan nggak tahu ya. Kemungkinannya nggak tahu ya. E berada di lantai 2, benar. H dan F berada di lantai 2, no. C dan G berada di lantai 2, enggak. B dan C berada di lantai 1, enggak juga. Berarti jawabannya yang B. E berada di lantai Berada 2. di lantai 2. Iya. Betul? Betul. Sip. Selanjutnya.
Masih sama ya soalnya ya. Yang ada di lantai Sebelah 1. kamar. Hmm. D Oh, sudah betul. pasti lantai 2. Oke, terus yang ada D-nya berarti salah. A, B, C, E. Oke, A, B, C, E. Yang ada D-nya salah. Terus H dan F bersebelahan. Ini A Hmm. salah ya. Ini salah. Bisa jadi, bisa jadi. A bisa jadi, bukan salah, bisa jadi. Kalau yang B ada C ya, C dan B kan nggak boleh selantai. Ini salah. Yang C, H, B, F, A. H, B, F, A. B enggak ya, karena enggak ada G. Harusnya dia punya G di sini. Salah. Yang E, C, H, C dan B satu lantai salah. Berarti jawabannya yang A ini ya. E, H, C, F. Paham? Betul ya? Ya. Oke. Terus selanjutnya, C berada di lantai 2. Yang lantai 1 sudah pasti ada B-nya. B, C, D, E. B harus sepakat sama G. Berarti antara C dan D. C, D, E ya. BG-nya sama. C, D, E. Antara C, D, E. Ada D di lantai 2. Nggak mungkin berarti C dan E. H dan F-nya ada di sini. H dan F satu lantai berarti jawabannya yang betul adalah yang C ya. Ya. H. V. G. H. F. Oke. V. G. Bingung nggak sampai sini? Nggak bingung apa ya? Enggak. Kalau ini clue-nya jelas, sangat jelas. Iya. Beda kayak tadi. Iya, kalau yang ragdoll tadi itu clue-nya kita harus menerka segala kemungkinan yang terjadi. Oke, yang terakhir. Nah, ini juga gampang ya. Manajer mungkin berada pada, nah, ini udah tak kasih huruf-huruf nih, inisial mereka. D itu dokter, berseberangan dengan E, koki. Oke. Salesman gini, dokter berhadapan dengan koki berarti D, E.
Salesman duduk berhadapan dengan akuntan. Belum diketahui ya, salesman yang mana, akuntan yang mana. Ini ceritanya gitu, tapi ini udah tak kasih keterangan. Hmm. Salesman duduk berhadapan dengan akuntan. Duduk saling berhadapan dengan D udah tadi. A duduk di sebelah kanan D. A kanan D sini. C duduk di sebelah kiri D. C sini. Terus B duduk di sebelah kiri E. Sini. Aku di sebelah kiri E adalah akuntan. Kirinya E mana? F. F. Kiri E. F atau B? Aduh, B. Kiri, B. kiri, B. Yang B ya. Berarti eh yang B itu si akuntan. Oke, B adalah akuntan, D adalah dokter. Ini kok aku nulisnya F akuntan. B ya yang akuntan ya. Sorry. Kontan gimana sih? Kok aku bingung. Di Akuntan sebelah kiri sebelah kirinya itu si B. akuntan. Akuntan berarti Oh, D-nya akuntan ya. E-nya ya. koki, D-nya dokter. Hmm. Terus berarti C di sebelah kiri D. Belum berarti ini. Dokter berhadapan dengan koki. Salesman duduk berhadapan. Oke, salesman berhadapan dengan akuntan. Akuntan apa tadi? B. Berarti salesman-nya F ya. Ya. F. Salesman. Kan berarti tadi B, berarti saya sebenarnya C. Salesman duduk berhadapan dengan akuntan. A sebelah kanan D. C duduk di sebelah kiri D. Sini. B duduk di sebelah kiri E. Ini di sebelah kiri E adalah akuntan, sudah. D adalah dokter. Manajer mungkin berada di mana? Berarti yang belum apa? Yang belum huruf A,
Manajer. A sama yang belum dapat huruf C ya. A dan C. Manajer dan ilmuwan. Iya kan? Ilmuwan di sini belum ada. Oke. Berarti kita masih teka-teki antara A sama C ini. Sebelah kanan akuntan. Sebelah kanan akuntan. Akuntan mana? B. Kanannya mana? E ya? Bukan, salah Ya. berarti. Terus yang B, sebelah kanan salesman. Salesman apa? F. Kanannya E. Ya. Kanannya C ya. Salesman tuh F. F. Oh, Ya. kanannya C. Kanannya C, berarti C apa? Tidak diketahui. Bisa jadi ya berarti ya. Iya. Sebelah kanan dokter. Kanannya dokter A. A apa? A itu Enggak ada, enggak diketahui juga. Terus sebelah kanan ilmuwan. Ilmuannya belum diketahui. Sebelah kiri koki. Koki mana? Kirinya B ya? Bukan berarti. Kuntan. Oke, bentar. Salesman duduk berhadapan dengan dokter, berhadapan dengan akuntan. Bener nggak sih tadi dokter? Dok, dokter berhadapan dengan koki. Bener ya. Terus salesman duduk berhadapan dengan akuntan. Akuntan B, salesman-nya F. A duduk di sebelah kanan D. A duduk di sebelah kiri. C duduk di sebelah kiri D. B duduk di sebelah kiri E. Di sebelah kiri E adalah akuntan. Kiri E berarti B-nya akuntan. Dia adalah dokter. Sebelah kanan akuntan. Akuntan B. Kanannya
Koki salah. Terus sebelah kanan salesman-nya F. Kanannya berarti C. C apa? Bentar. Salesman kok F ya? Bentar. Salah nggak sih kita? Bentar. Berhadapan dengan akuntan. Dokter berhadapan dengan koki kan? Dokter D. E. Terus salesman duduk berhadapan dengan akuntan. Ini kita keliru nih kayaknya. Keliru menganalisis sebentar. Salesman duduk berhadapan dengan akuntan. Ini kita belum ketahui. Sementara belum ya. Duduk saling berhadapan dengan D. Berhadapan ini dokter. Oke. Benar sih. Terus A duduk di sebelah kanan D. A sebelah kanan D sini. C duduk di sebelah kiri D. Oke. B di sebelah kiri E. B sebelah kiri E. Di sebelah kiri E adalah akuntan. Soalnya coba dibaca lagi. Benar nggak ini B duduk di sebelah kiri E? Benar ya? B akuntan. Dia adalah dokter. Iya, benar. Terus sebelah kanan akuntan ini akuntannya berarti B, kanannya koki. Sebelah kanan salesman-nya itu duduk berhadapan dengan akuntan. F berarti. Ini enggak sih? A, B, E. Salesman-nya berhadapan dengan akuntan. Iya. Salesman berhadapan dengan... Betul nggak? Coba soalnya salesman duduk berhadapan dengan akuntan ya. Betul. Sebelah salesman duduk berhadapan dengan akuntan. Iya, salamnya tutup rekaman dengan akuntan. Dengan akuntan. Oke, berarti B ini akuntan, F ini salesman. Gitu. Ini kita sudah jam 9 lebih ya. Ini gimana?
Atau kita mungkin bahas di pertemuan ke depan? Senin depan. Iya, melanjutkan materi ini. Enggak. Gimana? Di Tosca tuh tanggal 13 sudah ada masuk jadwal. Iya, kalau di Tosca memang udah nggak bisa diakses lagi memang. Tapi kan kita lewat ini, pakai PPT ini gitu loh. Oh, Gitu. ah, Gimana? Selanjutkan minggu depan? Sudah jam boleh. 9 ternyata. Padahal aku udah soal ini tuh udah tak pangkas, jadi nggak tak apa namanya, nggak tak bahas semuanya, tapi ternyata waktunya tetap aja kurang ya. Ini untuk menganalisis ini tadi. Hari Senin sesuai jadwal atau Aku Senin nggak ada jadwal. di Tosca? Di Tosca tanggal 13 ada itu sudah Ada masuk analisis. jadwal. Apa? Ada apa? Masuk jadwal, udah ada jadwalnya. Oh gitu. Hmm. Tapi ini materinya masih Kayaknya banyak, beda, tapi ini udah habis waktunya. Gimana ya? beda orang. Mungkin nanti ditambahi gitu aja ya. Hmm. Hmm? Ditambah dengan materi selanjutnya gitu. Iya. Oke, jadi kita nanti lanjutin yang ini aja sama materi selanjutnya. Nanti nggak Iya. tahu aku jadwalnya di Senin atau Jumat ya. Iya. Mungkinan Jumat sih. Hmm. Oke, gitu aja ya. Berarti kita sampai di soal yang ini tentang Iya. posisi duduk. Oke, baik. Gitu aja ya. Kalau gitu karena waktunya sudah selesai, berarti eh kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Kita sambung di pertemuan yang akan datang. Oke? Iya. Eh, Sekian dari saya. Sebelumnya berdoa dulu. Tadi berdoa enggak? Lupa aku. Nggak tahu. Tadi nggak berdoa ya kayaknya ya. Oke, berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai baik. Kalau gitu selamat malam, selamat ber beristirahat. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Oke. Bingung, cuma bingung. Tiba-tiba bingung.